Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila dan teman saya itu Pintiani dari kelompok 7 yang akan menyampaikan isi makalah kami yang berjudul Dasar-dasar Hukum Jaminan. Baiklah, saya materi utama akan menyampaikan isi saya. Di sini pengertian hukum jaminan. Apa itu hukum jaminan? Menurut J. Setio mengatakan, hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur jaminan piutang seseorang kreditur terhadap debitur. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur dalam hubungan hukum antara pemberi dan menerima jaminan dalam kaitannya dengan pemberian jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Sedangkan Sri Sodewi Masyon Sofwan menjelaskan hukum jaminan merupakan undang-undang yang mengatur konstruksi yuridis dan kemungkinan pemberian fasilitas kredit melalui penjaminan barang yang dibeli sebagai jaminan. Hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara jaminan debitur dan penerima jaminan kreditur. Jadi yang memberi jaminan itu yang pertama debitur dan menerima jaminan adalah yang bernama kreditur. Sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu, yaitu namanya kreditur, dengan suatu jaminan, benda atau orang tertentu. Dalam hukum jaminan tidak hanya mengatur perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai pihak pemberi utang saja, melainkan mengatur perlindungan hukum terhadap debitur sebagai pihak penerima utang. Arti jaminan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 diberi istilah anggunan atau tanggungan. Sedangkan jaminan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1985 diberi arti lain, yaitu keyakinan atas itikat dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksudkan sesuai dengan perjanjian. Jadi tersebut tadi ada dua bahasa yang arti jaminan menurut Undang-Undang 14 Tahun 1997 diberi istilah anggunan dan tanggungan. Berdasar pengertian di atas, unsur-unsur yang terkandung dalam permasuk hukum jaminan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, serangkaian ketentuan hukum baik yang bersumber kepada ketentuan hukum yang tertulis dan ketentuan hukum tidak tertulis. Yang kedua, ketentuan hukum jaminan tersebut mengatur mengenai hubungan hukum antara pemberian jaminan debitur dan menerima jaminan kreditur. Pemberian jaminan lazimnya dinamakan debitur, yakni pihak yang berutang dalam suatu hubungan utang piutang yang menjalankan suatu keberadaan tertentu sebagai benda jaminan kepada penerima jaminan kreditur. Yang ketiga, adanya jaminan diserahkan oleh debitur kepada kreditur. Karena utang yang dijamin itu berupa uang, maka jaminan di sini bisa jaminan keberadaan maupun jaminan perseorangan. Yang keempat, memberi jaminan yang akan dilakukan oleh pemberi jaminan dimasukkan sebagai jaminan tanggungan bagi pelunasan utang tertentu. Artinya, pembebanan keberadaan jaminan dilakukan dengan maksud untuk dapat utang, pinjaman, atau kredit. Yang kedua, sifat perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri kecuali jika didahului dengan perjanjian sementara atau perjanjian pokok. Akibatnya, pengaturan jaminan adalah kesepakatan aksesori, tambahan atau lanjutan, karena tidak ada yang dapat menjamin hutang jika tidak terwujud. Perjanjian jaminan akan diselesaikan setelah perjanjian pokok terselesaikan. 3. Jaminan umum dan jaminan khusus. Dapat atau tidak suatu objek digunakan sebagai jaminan utang dengan pada lembaga penjamin. A. Jaminan umum. Sesuai pasal 1131 KUH Perdata (KUH Per), semua barang yang dimiliki oleh penghutang, baik yang bergerak atau tidak bergerak saat ini atau yang akan datang, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Inilah yang disebut sebagai jaminan umum. Yang B. Jaminan khusus. Ada pasal-pasal dalam hukum jaminan yang mengatur barang-barang yang dijadikan anggung hutang atau yang dikenal sebagai jaminan keberadaan. Jaminan keberadaan adalah jaminan dengan objek berupa harta
bergerak maupun tidak bergerak yang dimaksud untuk menjamin hutang debitur kepada kreditur jika debitur tidak mampu membayarnya, untungnya kepada kreditur di masa mendatang. Jadi sekian dari saya dari materi pertama, nanti akan dilanjutkan oleh materi kedua yaitu teman saya Fitriani. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Di sini saya dari kelompok 7 membahas mengenai dasar-dasar hukum jaminan. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari pemaparan pemateri yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum lembaga jaminan. Nah, di dalam KUH Perdata memuat aturan yang mengenai tentang jaminan secara umum. Nah, dinyatakan di dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Di mana menurut pasal 1131 KUH Perdata ini menyatakan bahwasannya segala barang-barang baik barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu sendiri. Nah, berdasarkan pasal ini maka seluruh harta benda seseorang tersebut otomatis menjadi jaminan atas hutang yang dimilikinya. Nah, selanjutnya di sini dalam pasal 1131 KUH Perdata ini mengandung asas-asas, di mana asas yang pertama yaitu adanya asas kepercayaan, yaitu setiap orang ini memberikan hutang kepada orang lain harus percaya bahwa debitur tersebut akan memenuhi prestasinya ataupun debitur tersebut akan membayar hutangnya. Selanjutnya yang kedua yaitu adanya asas moral, di mana yaitu setiap orang di sini wajib memenuhi janjinya sesuai dengan yang diperjanjikan di awal. Nah, dalam hal ini barang-barang tersebut ini menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadap mereka. Nah, dalam menurut pasal 1132 KUH Perdata di sini, dan hasil penjualan barang tersebut ini harus dibagi sesuai dengan rasio hutang masing-masing, kecuali ada alasan yang sah untuk didahulukan. Nah, pada pasal 1132 KUH Perdata ini juga mengandung asas-asas, di mana yaitu yang pertama adanya asas paritas kreditorium, yaitu setiap orang ini atau kreditur ini memiliki kedudukan yang sama. Selanjutnya yang kedua yaitu adanya asas keseimbangan, yaitu masing-masing kreditor ini memperoleh piutang yang seimbang dengan kreditor yang lain. Nah, selanjutnya di sini saya akan bahas mengenai bentuk-bentuk lembaga jaminan. Nah, di Indonesia itu sendiri sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang tanggungan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah, pengikatan jaminan atau agunan kredit atau pembiayaan di bank melalui lembaga jaminan ini dapat dilakukan melalui beberapa lembaga. Nah, untuk yang pertama yaitu di sini saya akan bahas mengenai lembaga gadai ataupun pegadaian, di mana lembaga jaminan yang disebut gadai ini diatur oleh ketentuan pasal 1150 sampai dengan 1160 KUH Perdata. Nah, gadai itu sendiri merupakan lembaga jaminan yang digunakan untuk mengikat jaminan hutang yang berupa barang-barang bergerak, antara lain berupa barang perhiasan, misalnya kalung emas, gelang, surat berharga, dan juga lainnya. Nah, pengikatan melalui gadai ini memberikan hak yang didahulukan kepada kreditor sebagai pemegang gadai. Artinya dalam hal ini kreditor tersebut ini akan memperoleh pembayaran yang didahulukan atas piutangnya dari hasil pencairan benda yang diikat dengan gadai dibandingkan dengan kreditur lainnya. Selanjutnya lembaga jaminan yaitu yang kedua ada lembaga hipotek, di mana dalam hal ini lembaga hipotek ini untuk saat ini hanya digunakan untuk mengikat jaminan hutang yang berupa kapal laut yang sesuai dengan ketentuan pada pasal 314 KUH Dagang dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran. Nah, dalam hal ini mengacu pada hipotek yang tercantum dalam KUH Perdata bahwasanya pengikatan kapal laut melalui hipotek ini memberikan kepastian hukum bagi kreditor sesuai dengan dibuatnya akta dan juga sertifikat dari hipotek yang dalam praktek pelaksanaannya adalah berupa akta hipotek berdasarkan perjanjian dan juga kekuasaan dari dan juga kuasa memasang dari hipotek itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga yaitu adanya hak tanggungan, di mana hak tanggungan di sini adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
di mana benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu. Nah, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur-kreditur tertentu ini terhadap kreditur-kreditur lainnya. Pemberiannya merupakan ikatan dari perjanjian pokok yang perjanjian ini menimbulkan hubungan hukum tentang hutang piutang yang dijamin pelunasannya. Nah, untuk lembaga selanjutnya di sini yaitu ada lembaga fidusia, di mana di Indonesia ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai jaminan fidusia ini. Nah, fidusia ini sendiri merupakan pengembangan dari lembaga gadai, karena yang menjadi objek jaminannya yaitu barang-barang bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda benda tidak bergerak khususnya, yaitu bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Nah, berdasarkan ketentuan umum dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 ini, fidusia itu adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya ini dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Nah, mungkin demikianlah yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.